Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirstia Cahyani dari Pendidikan Kimia A 2019 akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran simulasi. Pokok bahasan metode pembelajaran simulasi yang akan saya bahas antara lain pengertian, prinsip, penerapan, tujuan, prosedur, jenis-jenis, kelebihan, dan kekurangan. Pengertian metode simulasi menurut para ahli. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2005, metode simulasi adalah suatu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Sedangkan menurut Sri Anita tahun 2007, metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan metode simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Kemudian, pengertian metode simulasi secara umum. Simulasi berasal dari kata simulate, yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata terhadap keadaan sekelilingnya, state of affairs atau proses. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial dan untuk menguji reaksi mereka serta untuk memperoleh konsep keterampilan perbuatan keputusan. Tujuan metode pembelajaran simulasi. Tujuannya antara lain melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari, melatih memecahkan masalah, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok, menumbuhkan daya kreatif siswa, dan melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Jenis-jenis metode simulasi. Jenis-jenisnya antara lain, yang pertama sosiodrama, adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman siswa dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya suatu permasalahan. Yang kedua, psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialami siswa tersebut. Yang ketiga, role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasikan peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa yang akan datang. Topik yang dapat diangkat untuk role playing misalnya memainkan peran sebagai pasien dalam praktek keperawatan, memainkan peran dalam simulasi manajemen bencana. Selain itu, role playing seringkali dimaksudkan dalam suatu bentuk aktivitas di mana siswa membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain. Yang keempat, peer teaching adalah metode latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-teman. Peer teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan seorang siswa kepada siswa lainnya, dan salah satu siswa itu lebih memahami materi-materi yang telah diberikan. Yang kelima, simulasi game adalah metode bermain peranan. Para siswa berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan dengan mematuhi peraturan tertentu. Prinsip simulasi. Proses simulasi tergantung pada peran guru atau fasilitator. Ada 4 prinsip yang harus dipegang oleh fasilitator atau guru.
yakni sebagai berikut. Penjelasan. Guru atau fasilitator hendaknya memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya tentang aktivitas yang harus dilakukan, berikut konsekuensi-konsekuensinya. Mengawasi. Guru atau fasilitator harus mengawasi jalannya simulasi sehingga berjalan sebagaimana seharusnya. Melatih. Guru atau fasilitator harus memberikan saran, petunjuk, atau arahan sehingga memungkinkan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan diskusi. Guru atau fasilitator harus mendiskusikan beberapa hal antara lain kesulitan-kesulitan, hikmah yang bisa diambil, bagaimana memperbaiki kekurangan simulasi, dan sebagainya. Hal yang harus dilakukan guru atau fasilitator dalam pembelajaran simulasi. Antara lain, mempersiapkan siswa yang menjadi pemeran simulasi, menyusun skenario dengan memperkenalkan siswa terhadap aturan, peran, prosedur, pemberian skor atau nilai, tujuan permainan, dan lain-lain. Guru menunjuk siswa untuk memegang peran-peran tertentu dan menguji cobakan simulasi untuk memastikan bahwa seluruh siswa memahami aturan main simulasi tersebut. Lalu melaksanakan simulasi. Siswa berpartisipasi dalam permainan simulasi dan guru melakukan peranannya sebagaimana mestinya. Penerapan. Penerapan model pembelajaran simulasi. Antara lain, simulasi dapat merangsang berbagai bentuk belajar seperti belajar tentang persaingan atau kompetisi, kerjasama, empati, sistem sosial, konsep, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Semakin majunya teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer dan multimedia, telah banyak permainan simulasi dihasilkan untuk berbagai kebutuhan yang mencakup berbagai topik dari berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran. Selanjutnya, prosedur. Menurut Joyce and Weil tahun 1980, model ini memiliki 4 tahap sebagai berikut. Tahap 1, yaitu orientasi, menyediakan berbagai topik, simulasi, dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi, menjelaskan prinsip simulasi dan permainan, memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi. Tahap 2, latihan bagi peserta. Membuat skenario yang berisi aturan, peranan, langkah, pencatatan, bentuk keputusan yang harus dibuat, dan tujuan yang akan dicapai. Menugaskan para pemeran dalam simulasi. Mencoba secara singkat suatu episode. Tahap 3, proses simulasi. Melaksanakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan tersebut. Memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap performa si pemeran. Menjernihkan hal-hal yang miskonsepsional, melanjutkan permainan atau simulasi. Tahap 4, pemantapan dan debriefing. Memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul selama simulasi. Memberikan ringkasan mengenai kesulitan-kesulitan dan wawasan para peserta. Menganalisis proses, membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata, menghubungkan proses simulasi dengan isi pelajaran, dan menilai dan merancang kembali simulasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode pembelajaran simulasi antara lain, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Simulasi dapat memupuk keberanian dan kepercayaan diri siswa, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangannya antara lain pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Pengelolaan yang kurang baik, sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajarannya menjadi terabaikan. Faktor psikologi seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.